Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad. Nama saya Andika Bima. Nama saya Nazia Iskandari. Nama saya Saidah Hirdatia Zahra. Nama saya Nurul Fadil Salsabila. Akan menjelaskan mengenai hewan invertebrata. Yang pertama ada bintang laut, yang kedua ada timun laut atau teripang, dan yang ketiga ada gurita. Yang pertama ada bintang laut. Dengan klasifikasi domain Eukarya, Kingdom Animalia, film Echinodermata, kelas Asteroidea, ordo Paxillosida, famili Astropectenidae, genus Astropecten, spesies Astropecten aranchiacus. Memiliki bentuk 5 lengan panjang dan tipis, diameter 10-30 cm, warna oranye sampai merah, bintik putih atau kuning, dan permukaan kasar berbulu. Anatomi eksoskeleton, endoskeleton, sistem pencernaan sederhana dengan insang kecil dan sistem saraf terpusat. Habitatnya hidup di perairan dangkal tropis dan subtropis dengan dasar laut berpasir atau berlumpur. Ia hidup sebagai pemakan moluska dan krustasea, aktif pada malam hari dengan reproduksi hermafrodit. Peran bintang laut dalam ekosistem yang pertama sebagai pemakan moluska dan krustasea. Kedua, membantu menjaga keseimbangan populasi dan mencegah dominasi spesies tertentu. Berfungsi sebagai predator yang mengontrol rantai makanan, mempertahankan keanekaragaman hayati, dan menjaga struktur ekosistem. Alasan memilih hewan tersebut dipilih karena memiliki struktur morfologi yang unik, kemampuan adaptasi yang baik, mudah ditemukan di perairan dangkal tropis dan subtropis, memiliki ukuran relatif kecil, berperan menjaga keseimbangan ekosistem laut, dan indikator kualitas lingkungan laut. Manfaat dan kerugian. Manfaatnya, sebagai sumber makanan alami bagi hewan laut lainnya, membantu menjaga keseimbangan ekosistem laut dan berpotensi sebagai sumber obat-obatan laut. Sedangkan, kerugian dari bintang laut adalah dapat merusak populasi kerang dan moluska, serta berpotensi menjadi hama di perairan budidaya. Klasifikasi dari teripang, dia berasal dari domain Eukaryota, Kingdom Animalia, film Echinodermata, subfilum Echinozoa, kelas Holoturoida, famili Holoturidae, genus Holoturia, spesies Holoturia atra. Habitatnya hidup di dasar laut, terutama di perairan dangkal seperti terumbu karang, dataran pasir, dan padang lamun. Mereka dapat ditemukan pada kedalaman hingga 20 meter, di mana mereka mencari perlindungan dari sinar matahari dan predator. Mereka tersebar di kawasan tropis Indo-Pasifik, mulai dari Laut Merah dan Afrika Timur hingga Australia. Menunjukkan adaptasi yang baik terhadap berbagai kondisi lingkungan laut. Morfologi anatominya dari teripang darah memiliki morfologi tubuh yang panjang dan silindris dengan kulit halus berwarna hitam atau coklat gelap, serta sekitar 20 tentakel bercabang di sekitar mulutnya yang berfungsi untuk menangkap makanan. Dari segi anatomi, teripang ini memiliki sistem pencernaan sederhana yang terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, dan usus, serta sistem peredaran darah yang mendistribusikan nutrisi dari oksigen ke seluruh tubuh. Sementara reproduksi dapat terjadi secara seksual dan aseksual. Dalam ekologi, teripang darah berperan penting sebagai pengurai di ekosistem laut, makan detritus dan partikel organik, serta hidup di habitat seperti terumbu karang, dataran pesisir, dan padang lamun, di mana mereka berkontribusi pada kesuburan tanah laut dan menjadi mangsa bagi predator, sehingga menunjukkan pentingnya menjaga kualitas lingkungan untuk kelangsungan hidup mereka. Arta atau teripang laut dipilih karena beberapa alasan. Memiliki potensi ekonomi tinggi sebagai sumber makanan dan obat-obatan, mudah ditemukan di perairan tropis dan subtropis, serta memiliki peran penting dalam ekosistem laut sebagai pengurai dan pemakan detritus. Selain itu, memiliki kemampuan regenerasi yang baik dan dapat beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda, membuatnya menarik untuk studi biologi dan konservasi. Teripang laut berperan penting dalam ekosistem laut sebagai pengurai dan pemakan detritus, membantu menjaga kebersihan dan keseimbangan ekosistem. Mereka mengubah bahan organik menjadi nutrien yang tersedia untuk organisme lain, mendukung rantai makanan, dan meningkatkan kesuburan sedimen. Manfaatnya antara lain sumber makanan yang bergizi tinggi, sumber obat-obatan, antibiotik, antiinflamasi, dan penghasil kolagen. Kerugiannya adalah overfishing, mengancam populasi, kerusakan habitat, dan potensi penyebaran penyakit. Pengelolaan yang baik, konservasi diperlukan untuk menjaga kelestarian spesies ini. Selanjutnya, gurita cincin biru dengan klasifikasi Kingdom Animalia, film Mollusca, kelas Cephalopoda, subkelas Coleidea, ordo Octopoda, subordo Incerata, famili Octopididae, genus Hapaloclaena, spesies Hapaloclaena fasciata. Selanjutnya ada morfologi, anatomi, dan ekologi. Gurita cincin biru mempunyai tubuh yang relatif kecil dengan panjang sekitar 20-30 cm dengan berat 100-400 gram. Kulitnya halus dan transparan dengan warna dasar coklat kekuningan. Ciri khasnya adalah cerah pada tubuhnya yang berfungsi sebagai peringatan predator. Mempunyai 8 lengan yang panjang dan tipis dengan lempeng hisap yang kuat. Mata mereka besar dan juga bulat dengan pupil vertikal yang dapat mendeteksi pergerakan secara anatomi. Gurita cincin biru ini memiliki struktur internal yang sangat kompleks. Gurita ini dapat ditemukan di perairan hangat dan tropis di wilayah Pasifik Barat dan juga Australia.
Peran gurita cincin biru dapat digunakan sebagai indikator kesehatan lingkungan laut karena sensitivitasnya terhadap perubahan kondisi perairan. Mereka berperan penting dalam rantai makanan sebagai predator dan mangsa, sehingga mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Manfaat antara lain, racun yang dihasilkan gurita cincin biru seperti tetrodoktosin memiliki potensi sebagai obat anti nyeri dan obat untuk penyakit neurologis. Gurita cincin biru sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kematian jika tidak ditangani dengan hati-hati. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.